Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yulia Santinawati pada pembelajaran biologi kelas 12. Kali ini kita akan bahas tentang hereditas pada manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan para peserta didik mampu menentukan jenis kelamin melalui hereditas, kemudian mampu mengetahui penyakit-penyakit menurun yang terpaut kromosom autosom dan penyakit-penyakit menurun yang terpaut kromosom gonosom. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita simak saja langsung penjelasan dari Ibu. Pertama, bagaimana menentukan jenis kelamin pada manusia? Kromosom pada manusia itu berjumlah 46 buah. 46 buah atau bisa juga disebut 23 pasang, di mana pada laki-laki, jumlah kromosomnya bisa ditulis sebagai berikut, yaitu 44A, A itu adalah autosom, 44 buah autosom, dan ditambah 2 buah gonosom. Pada laki-laki, gonosomnya adalah X dan Y. Atau kita bisa juga menuliskan 22 pasang autosom plus X dan Y. Begitu. Pada perempuan, setiap sel dalam tubuhnya itu mempunyai 44 autosom dan 2 buah gonosom, yaitu XX gonosomnya. Atau kita bisa menyebutnya 22 pasang AA plus XX. Ini di dalam seluruh sel tubuhnya. Jadi, di dalam setiap sel kita bisa mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan hanya dengan melihat dari kromosomnya. Kalau dia punya Y, maka artinya dia adalah laki-laki, karena Y adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan kalau dia kromosomnya XX pada gonosomnya, maka bisa dia adalah wanita. Karena X itu menentukan jenis kelamin perempuan. Kalau tadi Ibu bilang bahwa seluruh sel dalam tubuhnya itu mempunyai jumlah 46 buah kromosom, ada pengecualian, yaitu pada sel kelamin. Pada sel kelamin, kalau pada wanita itu biasanya adalah sel telur, dan pada laki-laki adalah sel sperma, jumlahnya hanya ada 23 buah saja. Jadi kalau tadi 46 buah, kalau pada sel kelamin itu hanya 23 buah atau setengahnya. Apa saja 23 buah isinya? Tetap terdiri dari autosom dan gonosom, yaitu pada sel telur 22A autosom plus X dan 22A kalau pada sperma plus Y atau plus X. Jadi kalau pada sperma bisa membawa gonosomnya Y, bisa juga X. Kalau dia spermanya membawa gonosom Y, maka nanti ketika sel telur dengan sperma bertemu, mereka akan melebur dan menjadi 44A plus XY. Maka si bayinya akan menjadi jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi kalau spermanya membawa kromosomnya X, misalnya di sini 22A plus X, sel telurnya ibunya membawa 22A plus X juga, maka anaknya, si bayinya nanti akan menjadi 44A plus XX, maka bayinya adalah perempuan. Begitu untuk jenis kelamin. Oke, yang kedua yaitu penyakit menurun yang terpaut pada kromosom autosom, ya, atau kromosom tubuh. Apa saja penyakitnya? Yang pertama adalah albino. Jadi albino adalah biasanya penyakit di mana seseorang tidak mampu memproduksi sehingga kulitnya biasanya berwarna putih, rambutnya putih, kayak bule gitu ya. Bahkan matanya juga kadang-kadang tidak hitam pekat. Albino juga biasanya rentan terhadap sinar matahari ya, atau penyakit kanker kulit. Albino termasuk gen yang diturunkan.
tetapi dia resesif atau biasanya dilambangkan dengan huruf A kecil. Jadi begini, kalau dalam genotifnya, A besar itu untuk orang normal, A besar A kecil untuk orang normal tetapi membawa gen albino, maka dia disebutnya carrier, ya. Orang normal yang membawa gen albino namanya carrier. Jadi fenotipnya, tampak luarnya dia normal begitu, tetapi dia membawa gen albino. Dan A kecil ini bagi penderita albino. Sekarang biasanya contoh soal seperti ini. Jika ada seorang laki-laki normal tapi dia carrier albino, jadi penampakannya normal tetapi dia membawa gen albino, menikah dengan perempuan normal yang juga membawa atau carrier albino, maka bagaimana kemungkinan keturunannya? Nah, ini bisa kita prediksi begitu ya, dengan cara penghitungan atau kalkulasi. Kita tuliskan saja dulu parentalnya, tadi ya laki-laki normal albino, carrier albino, maka kalau carrier kita tuliskan A besar A kecil, perempuan normal carrier juga, maka kita tuliskan A besar A kecil. A besar A kecil dengan A besar A kecil. Gametnya apa? Gametnya ada dua, yaitu A besar dan A kecil. Yang ini juga sama, ada dua, A besar dan A kecil. Maka kemungkinan anaknya, cara kawinnya kita tarik aja ini ke sini. Nah, anaknya yang pertama A besar, kemudian yang kedua kita tarik lagi A besar A kecil, yang ketiga kita tarik ke sini A besar A kecil, dan yang keempat kita tarik ke sini A kecil A kecil. Apa terjemahan dari genotif ini? Fenotipnya apa? A besar, maka kemungkinan anaknya 25% akan normal. Lalu anak yang berikutnya A besar A kecil, berarti ini carrier. Maka ada dua, maka kita bisa buat presentasi 50%. 50% anaknya kemungkinan normal tapi carrier atau pembawa gen albino, dan 25% yang ini adalah anaknya albino. Jadi anaknya yang albino, di antara dua orang carrier albino hanya 25% saja. Ya, ini contoh penyakit yang diturunkan karena terpaut kromosom autosom. Apa saja kromosom autosom penyakit yang lain? Ada yang kedua namanya brachydactyly. Sebenarnya cara pengawinannya sama saja. Brachydactyly adalah kelainan penyakit di mana jari-jari kaki atau jari tangannya pendek-pendek. Nah, brachydactyly ini dia dominan. Jadi bisa kita ambil dari huruf depannya ya. Maka gennya namanya B besar. B besar. Kalau B besar biasanya karena dia bersifat letal. Letal itu kalau dia ada dua-duanya dia akan mati. Maka B besar ini letal ya, atau mati. B besar B kecil dia akan menderita brachydactyly. Sedangkan B kecil dia akan normal begitu. Cara pengawinannya sama seperti albino, hanya kita ingat saja ini lambang genotifnya seperti apa. Dan beberapa penyakit yang lain, ini hanya contoh soalnya saja. Ini yang kedua, yaitu penyakit menurun yang terpaut kromosom autosom.